Salib kasih Tuhan tak berkesudahan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Salib kasih Tuhan tak berkesudahan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ketika kita berbicara mengenai salib, maka itu adalah salah satu alat hukuman mati yang dipakai sejak lama, ya. Jauh sebelum daripada zaman Tuhan Yesus, maka salib itu sudah digunakan sebagai salah satu hukuman mati. Yang lebih ngeri ketika ditunjukkan oleh orang-orang Niniwe, ya, ketika mereka mengalahkan musuhnya. Di sana juga ditampilkan bahwa salib juga dipakai oleh orang Niniwe untuk menghukum raja-raja yang kalah perang dengannya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan salib juga menjadi sebuah nubuatan tentang cara daripada Yesus harus mati, ya. Jadi jauh sebelum Yesus disalib, caranya Yesus untuk mati sudah dinubuatkan, dan juga mengenai kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang salib, kita tidak bisa hanya berbicara kematian Tuhan, ya. Karena ketika kita hanya berbicara tentang salib itu sebagai sebuah kematian tanpa kebangkitan, maka peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu hanyalah sebagai peristiwa sejarah yang ditulis oleh Yosefus, seorang sejarawan Romawi berdarah Yahudi, yang menulis panjang lebar mengenai keberadaan Yesus, orang yang luar biasa yang hidup di provinsi Yudea. Itu dituliskan oleh Yosefus. Yosefus menulis tentang keberadaan Yesus, tentang pelayanan Yesus sampai kepada penyalipannya yang luar biasa. Tetapi Yosefus tidak pernah menuliskan setelah itu Yesus bangkit atau bagaimana. Yosefus tidak menuliskan. Nah, ketika kematian Kristus disalib itu tidak ada kebangkitan, maka kematian Kristus itu hanyalah sebuah kesia-siaan yang tidak mengubah apapun. Kemudian tanpa adanya kebangkitan, kematian Kristus itu akan membuat keberadaan daripada murid-murid tidak lagi bisa disebut sebagai rasul, ya. Karena rasul menurut pengajaran Kristen itu adalah orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika Kristus tidak dibangkitkan, murid-murid hanyalah saksi mengenai hidup dan mati daripada Tuhan. Sementara rasul-rasul itu memiliki sebuah keberanian yang luar biasa untuk memberitakan Injil, seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Thomas yang pernah berkata, sebelum aku dengan tanganku dan dengan mataku melihat bahwa Yesus bangkit, sekali-kali aku tidak percaya. Konon setelah peristiwa itu ternyata Rasul Thomas pergi ke India. Di India, di salah satu gereja di India, di Kalkuta itu ada prasasti mengenai keberadaan daripada Santo Thomas yang merintis pelayanan di India. Saya ingat kisah ini dari papa mertua saya, almarhum Papa Siger, karena beliau pernah berdinas di India, dan saat mengunjungi Kalkuta beliau mengunjungi gereja Santo Thomas yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kebangkitan maka kita tidak akan mendapati kitab-kitab Injil, ya. Karena Injil itu adalah evangelion, kabar sukacita yang besar sekali. Mengapa demikian? Karena kalau hanya kematian tanpa adanya kebangkitan, maka tidak ada kuasa apapun juga di sana.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa antara kematian dan kebangkitan itu harus bersama-sama kita terima? Saudara, sebuah biji pohon mangga, ya. Saya di rumah itu tanam nangdongmai, tapi sekarang yang di depan, di rumah, di halaman depan itu saya tebang semua, hanya sisa satu, ya. Dan untuk boleh membuat saya punya mangga nangdongmai lagi, maka biji daripada pohon nangdongmai itu yang saya tanam, ya. Ada satu di belakang di dekat sekolah itu, di kafe itu ada satu yang sudah mulai tumbuh besar, dan buahnya, bentuk dan rasanya itu sama dengan pohon nangdongmai yang ada di Sendangharjo. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang Kristen disebut sebagai Kristen pertama kali, itu terjadi di Antioquia, ya. Dan kita ingat bahwa setelah peristiwa tahun 70 kota Yerusalem dirobohkan oleh Jenderal Titus, maka kekristenan yang ada di pusat Yerusalem itu dipindahkan di Antioquia. Dan orang-orang Antioquia waktu itu ketika mereka melihat murid-murid Tuhan, mereka bilang, "Oh, itu Kristen." Ya, artinya adalah murid-murid Tuhan itu serupa dengan Tuhan. Ya, mereka itu hidup sehari-harinya seperti Tuhan. Mereka bukan Yesus, tetapi seperti Yesus. Itu yang terjadi di Antioquia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib itu membayar lunas, ya, setiap kutuk, setiap akibat-akibat dosa, setiap kehidupan yang tidak ada di dalam rencana master plan-nya Allah untuk manusia itu, ketika manusia jatuh dalam dosa itu semuanya dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Tuhan bilang tetelestai, sudah genap, sudah dibayar lunas. Tetapi kalau tidak ada kebangkitan, saudara, maka penebusan itu akan menjadi kesia-siaan. Seperti dua kata di awal mengenai penebusan, yaitu agorazo dan ex agorazo. Agorazo adalah digambarkan seperti kehidupan kita itu ada di pasar budak dosa, tetapi lewat penyaliban daripada Yesus kita dibebaskan. Nah, ketika dibebaskan, maka kita tidak boleh ada di pasar budak dosa, tetapi kita harus berpindah. Ya, kita harus keluar, dan itu adalah ex agorazo. Dan itu adalah kebangkitan, bahwa Yesus Kristus setelah menebus, dia memberikan kehidupan yang baru. Ya, dan kehidupan yang baru itu saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang sungguh-sungguh mempunyai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau sejenak kita mau tengok di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, silakan dibacakan Bu, Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terus lagi 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. iya, Allah mengaruniakan kepada Yesus kuasa. Nama Yesus itu di atas segala nama. Ya. Kalau Yesus mati dan tidak dibangkitkan, maka nama itu tidak ada kuasa. Tetapi karena Yesus mati dan dibangkitkan,
maka nama itu mempunyai kuasa di atas segala kuasa yang ada. Hari ini Bapak Ibu dan saya tidak hidup bersama-sama dengan Yesus secara jasmani, ya, karena Yesus sudah naik ke surga. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat dengan baik-baik. Namanya Yesus yang sekarang ada bersama-sama dengan kita, itu adalah nama yang mempunyai kuasa melebihi segala kekuasaan yang ada. Itulah sebabnya mengapa orang percaya dia memanggil nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mengapa orang percaya ketika berdoa dia memanggil nama Yesus. Karena nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa, dan nama Yesus itu adalah nama Yesus yang hidup, bukan nama Yesus yang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ke depan orang boleh katakan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun krisis ekonomi yang luar biasa. Itu katanya Menteri Keuangan. Itu katanya pakar-pakar ekonomi, ya, karena mereka berpatokan setelah pandemi COVID sekian tahun itu ternyata mengakibatkan ekonomi tidak berjalan dengan baik, dan setelah pandemi itu selesai dampaknya itu ada. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ingat baik-baik, Kristus sudah bangkit, maka iman saudara gak sia-sia. Kristus sudah bangkit, maka evangelion, kabar sukacita yang besar sekali itu yang akan menyertai dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab ditulis untuk menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar seperti Petrus ketika perahu kita kosong, ketika perahu ekonomi kita mengalami kesulitan dan kesukaran. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus mengambil satu keputusan yang tepat ketika Tuhan berkata, baliklah lagi ke tempat yang dalam dan labuhkan pukatmu di sebelah kanan perahumu. Sebuah keputusan yang tepat adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada itu mempunyai kuasa seperti halnya nama Yesus. Firman Tuhan yang ada itu mempunyai kuasa seperti halnya kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus. Abraham, dia menjadi orang yang diberkati ketika dia hidup di dalam firman Allah. Janda yang ada di Sarfat, dia hidup sampai 3 tahun lebih. Kekeringan itu selesai karena dia hidup menurut firman Allah. Janda Nabi pada zaman Elisa, dia bisa membayar hutangnya yang setumpuk gunung itu karena dia hidup menurut firman Allah. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sungguh-sungguh memegang nama Yesus. Apapun yang hari ini kita hadapi, situasi dan kondisi yang ada, selalu bawa nama Yesus itu menyertai dalam kehidupan kita. Dalam Matius 6:33 seringkali saya kutip dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu dan lakukanlah firman-Nya, maka sekalinya yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Adakah kita membuka hati kita dengan nama Yesus? Adakah kita membuka usaha kita dengan nama Yesus? Adakah kita membuka pelayanan kita dengan nama Yesus? Adakah kita membuka segala sesuatu yang hendak kita lakukan dengan nama Yesus? Ketika nama Yesus itu ditinggikan, ketika nama Yesus itu di depan, maka semuanya, segala kuasanya itu akan menyertai bangsa Israel ketika melewati sungai Yordan di bawah kepemimpinan daripada Yosua. Apa yang ada di depan daripada bangsa Israel? Yang ada di depan bangsa Israel adalah tabut Tuhan. Dan ketika para imam yang membawa tabut Tuhan itu meletakkan kakinya di sungai Yordan, seperti halnya laut Tebero, sungai Yordan itu terbelah dan bangsa Israel boleh lewat ke sana. Dan ketika orang-orang Israel, imam di barisan depan,
ya mereka berkeliling mengelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali selama 6 hari, dan hari yang ke-7 mereka berputar 6 kali dengan diam, lalu yang ke-7 mereka bersorak-sorai, maka tembok Yeriko itu runtuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu gaya hidup orang percaya yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai identitas Kristen kita adalah nama Yesus. Tapi nama Yesus di sini adalah nama Yesus yang bukan kita ucapkan dengan sembarangan, tetapi nama Yesus di sini adalah nama Yesus yang kita ucapkan dengan iman. Ketika saudara mengucapkan nama Yesus dengan iman, maka sesuatu itu akan terjadi ketika kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini. Saya ingat dengan teman saya, dengan saudara saya yang ada di Bandung, ketika waktu itu kita mau nawarin, dia sedang memulai usaha untuk jual uli ya saudara. Jadi ulinya itu memang uli yang asli. Jadi istilahnya inti daripada uli itu memang harganya mahal. Dan waktu itu kita ada di salah satu daerah, kalau nggak salah di daerah Cengkareng, itu ada perusahaan ekspedisi ANG, ya. Ketika di jalan, teman dari distributornya uli untuk mencapaikan presentasi itu telepon, kita ditolak, ya. Lalu saya dengar, karena itu di speaker sama saya, dan saya bilang, tenang bro, mereka datang tidak bersama dengan Tuhan, kita datang bersama dengan Tuhan. Amin. Lalu kita jalan saudara, dan ketika sampai di sana ternyata suasananya beda saudara. Kita tidak tahu bagaimana tiba-tiba Tuhan rubah itu semuanya, dan sampai saya ketemu dengan ownernya AMG ekspedisi itu, kalau nggak salah dia punya mobil ekspedisi itu 1.500, ya, jadi cukup banyak, ya. Jadi ketika di sana kita dijamu, lalu saya bilang dengan ownernya itu namanya Pak Iksan, Pak, kita berdoa ya Pak. Entah bagaimana saya punya keberanian seperti itu, lalu kita doa. Iya Pak Pendeta, saya mau didoakan. Lalu kita doa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan hari ini usaha itu menjadi usaha yang diberkati oleh Tuhan. Artinya ketika nama Yesus itu ditinggikan, nama Yesus itu sungguh-sungguh yang kita ucapkan dengan iman, rintangan-rintangan yang merintang itu akan pergi. Rintangan-rintangan yang merintang itu akan lenyap. Dan apapun juga mungkin saudara mengalami sakit, penyakit atau apa, ketika saudara panggil nama Yesus dengan iman, nama itu yang akan menyelamatkan dalam hidup saudara. Terus tinggikan, agungkan nama Yesus itu sebagai sebuah gaya hidupnya orang percaya ketika dia menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Nama Yesus gratis saudara, tetapi kuasanya luar biasa. Jadi sangat disayangkan jika orang Kristen tidak mau menyebut nama Yesus ketika dia menghadapi masalah dan persoalan. Jangan mengeluh ketika masalah dan persoalan itu menghadang dalam hidup kita. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi nama Yesus itu yang akan menolong. Mengeluh tidak akan menyelesaikan persoalan, tapi nama Yesus itu yang akan menjadi penolong. Jika pintu-pintu itu tertutup, tidak ada pintu untuk saudara, tetapi dengan nama Yesus itu semua pintu yang tertutup itu bisa terbuka. Ajaib nama Yesus, karena di sana ada penyaliban, karena di sana ada kematian dan kebangkitannya Tuhan yang membuat kita orang-orang percaya hidup di dalam kuasanya Tuhan. Dan kuasa itu tidak berkesudahan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Panggil nama Yesus, tinggikan nama Yesus, dan kuasanya boleh kita nikmati, hidup kita boleh diberkati, dan kita boleh menjadi berkat bagi kemuliaannya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.